Om Swastiastu. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Imade Rustuwijaya, nomor 7 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya titrasi asam basa. Mari simak video saya berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu titrasi. Titrasi adalah prosedur menentukan kadar suatu larutan. Dalam titrasi, larutan yang volumenya terukur direaksikan secara bertahap dengan larutan lain yang telah diketahui kadarnya atau larutan standar. Ada namanya yang ketiga, yaitu asidi alkalimetri atau yang disebut lebih kenal sebagai titrasi asam basa. Adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut dengan titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekivalen atau telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Larutan yang ditambahkan dari buret disebut dengan titran. Sedangkan larutan yang ditambah titran disebut dengan titrat. Dalam hal ini, titran dan titrat berupa asam dan basa atau sebaliknya. Pada saat ekivalen, penambahan titran harus dihentikan saat ini, dinamakan titik akhir titrasi. Untuk mengetahui kadar ekivalen dalam proses asidi alkalimetri ini diperlukan suatu zat yang dinamakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna apabila pH di lingkungannya berubah. Asidi alkalimetri menyangkut reaksi antara asam kuat, basa kuat, asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam kuat, garam dari asam lemah, dan basa kuat, garam dari basa lemah. Alat dan bahan untuk titrasi asam basa: yang pertama ada buret. Buret adalah tempat larutan basa atau titran. Yang kedua ada gelas Erlenmeyer, tempat larutan asam atau titrat. Yang ketiga ada stopcock atau alat pengukur. Kerja titrasi asam basa: pertama, masukkan larutan standar NaOH 0,1 ke dalam buret pada skala tertentu. Ambil sebuah Erlenmeyer dan masukkan ke dalamnya 15 ml larutan HCl dan XM dan 4 tetes indikator PP. Titrasi larutan ini dengan larutan NaOH yang telah dimasukkan ke dalam buret. Catat volume NaOH yang diperlukan saat tepat larutan berwarna merah. Lakukan dan ulangi percobaan ini selama 2-3 kali. Kemudian rata-rata larutan NaOH yang digunakan. Saya melakukan sebanyak 3 kali percobaan titrasi asam basa. Saya mendapatkan volume yang pertama 14,7, yang kedua 14,8, yang ketiga 15,5, dan rata-rata adalah 15. Volume asam, valensi asam kali molaritas asam sama dengan volume basa kali valensi basa kali molaritas basa. 15 kali 1 kali molaritas asam sama dengan 15 kali 1 kali 0,1. Molaritas asam sama dengan 0,1 molaritas. Jadi jawabnya saya mendapatkan 0,1 molaritas. Di sini kita tujuan pembelajaran titrasi asam basa yaitu yang pertama, siswa dapat merancang setting percobaan titrasi asam basa dengan benar melalui praktek. Yang kedua, siswa dapat melakukan titrasi asam basa sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, siswa dapat menentukan konsentrasi asam atau HCl yang belum diketahui. Di sini dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa titrasi asam basa merupakan proses penentuan konsentrasi
larutan dengan cara meditasi, larutan sampel yang belum diketahui standar atau titrat. Dengan larutan standar dalam buret atau titrat, dalam proses titrasi diperlukan penambahan indikator phenolphthalein atau PP yang berfungsi sebagai penentu titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan larutan sampel atau titrat. Dan pada proses titrasi asam basa biasanya akan terdapat kesalahan-kesalahan yang diakibatkan praktikan maupun kesalahan dari alatnya sendiri. Sekian video tadi tentang pembelajaran titrasi asam basa. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan saya berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.